Halo guys, aku Charlie. Hari ini kita bahas tuntas marketing. Aku akan merangkum pengalaman marketing 12 tahun ke dalam satu video ini saja. Ini video terpenting buatan aku. Kenapa? Karena marketing adalah raja. Pemasaran menentukan gagal atau suksesnya perusahaan. Di video ini, aku akan ajarkan cara marketing yang benar. Kalian akan paham cara kerja marketing, cara melakukannya, apa yang masih efektif, dan yang tidak. Aku juga akan bahas hal-hal yang sudah aku pelajari selama 12 tahun berwirausaha. Ya, intinya, kehidupan impianku terwujud berkat marketing. Aku paham caranya dan mau share ke kalian. Kita bakal bahas banyak topik yang makin lama makin advance. Jadi pastikan tonton berurutan karena materinya saling nyambung. Course ini 100% gratis, tapi aku siapin resource tambahan di bawah kalau mau belajar lebih lanjut dariku. Tontonlah video ini. Kalian akan belajar lebih banyak dari kuliah apapun. Aku akan rangkum semua yang perlu diketahui di sini. Intinya, marketing adalah segalanya. Aku akan tulis di sini supaya benar-benar jelas. Karena ini adalah salah satu kebenaran universal dalam bisnis dan kehidupan. Jadi tolong, saat kalian menonton video ini, ingatlah fakta ini. Penting dipahami bahwa kita butuh motivasi belajar. Jika tahu marketing itu segalanya, kalian akan lebih termotivasi menonton, mencatat, serta mempraktekkan materi ini. Dari mana aku tahu marketing itu segalanya? Aku udah sering belajar dari ngebangun bisnisku. Dan di tiap bisnis, aku sadar marketing itu penentu bisnis kalian bakal sukses atau hancur. Jadi, aku mau bahas bisnis pertamaku yang gagal total. Sesuai tebakan kalian, alasan utamaku gagal ya karena marketing. Dulu di tahun 2016 sampai tahun 2017, aku bikin brand baju. Itu perusahaan baju olahraga kasual. Aku pakai seluruh tabungan untuk perusahaan ini. Saya lama membangun websitenya, desain baju, cek sampel, pilih warna, bahkan ke Asia demi kunjungi pabrik dan bangun relasi. Intinya, aku habiskan waktu buat hal yang cuma menunda-nunda. Ini penundaan karena tidak menghasilkan penjualan. Ya, produknya emang bagus berkat semua waktu dan tenaga itu. Tapi nyatanya, bisnis ini gagal karena aku nggak marketing sama sekali. Kukira pembeli bakal datang sendiri. Nyatanya, itu salah. Itu nggak pernah berhasil. Cuma karena bikin sesuatu yang bagus, tak berarti mereka bakal datang. Alasannya adalah karena mereka belum tahu. Meski sudah tahu, belum tentu orang beli tanpa pemasaran efektif yang mengonversi. Sekedar tahu sesuatu, berbeda jauh dari tahu dan ingin sekali membelinya. Biasanya, orang yang baru mulai berbisnis cenderung sering menunda-nunda urusan marketing mereka. Sebab, marketing adalah bagian tersulit bisnis. Mendapatkan klien itu paling susah. Hal lain lebih mudah dikuasai dibanding aspek marketing. Makanya banyak bisnis gagal. Lucunya, bisnis aku sebelumnya justru sangat sukses. Itu adalah bisnis foto wisuda. Aku bisa sukses murni karena marketing. Strategi marketingku sangat jitu buat perusahaan itu. Bukan berarti foto-foto aku luar biasa banget. Ada fotografer kampus yang lebih jago, tapi marketingku menang jauh. Balik ke bisnis baju tadi, ya gagal total. Masih ada stok barang di gudang aku, dan praktis, dan semua uangku ludes. Jadi, ambil pelajaran ini. Jangan tiru aku. Fokuslah pada marketing, karena cerita ini membuktikan pentingnya hal itu. Jika dulu benar, mungkin aku sudah punya Gymshark atau yang LA. Dulu, impian aku membangun perusahaan seperti itu, tapi gagal akibat masalah marketing. Intinya, marketing bukan sekedar jumlah penonton, tapi siapa yang melihatnya. Jadi, salah kaprahnya adalah menganggap banyak penonton selalu lebih baik daripada sedikit. Dan ini, berkali-kali saya lihat ternyata nggak benar. Contohnya, aku punya beberapa channel YouTube, dan yang paling menguntungkan belum tentu punya banyak penonton. Beberapa channel aku dengan ribuan penonton justru menghasilkan lebih banyak uang daripada channel berjuta penonton. Salah satu contohnya adalah channel YouTube perusahaan aku, yaitu Paired. Kalau kalian perhatikan channel YouTube ini, pasti mikir, oke, channel ini sepi penonton. Ini gagal, kenapa masih terus bikin video? Tapi faktanya, channel YouTube itu adalah sumber leads dan pemasaran organik untuk bisnis aku. Tiap minggu, kami dapat leads yang stabil dari channel itu. Dan mungkin sepertiga sampai setengah pendapatan kami berasal dari channel itu. Jadi, kalau kalian pikir butuh jutaan penonton untuk menghasilkan uang, itu tidak benar. Banyak channel yang dimonetisasi dengan benar. Padahal tidak setiap penonton bernilai sama. Misalnya, satu penonton di video prank, nilainya mungkin 1000 kali lebih kecil dibandingkan satu penonton di salah satu video di channel Paired ini. Alasan utamanya itu niat. Orang nonton video prank bukan buat bertindak, tapi emang murni cari hiburan. Jelas, niatnya sangat buruk jika hanya untuk menjual sesuatu. Kalau seseorang menonton video karena alasan tertentu, baik video tutorial, review, atau jenis informasi yang memang dicari, kemungkinan besar mereka akan melakukan suatu tindakan. Jadi, ini bisa saja membeli, menginstal, mengunduh, booking panggilan, apapun itu. Menargetkan orang yang tepat itu sangat krusial. Itulah kenapa kamu harus tahu siapa klien atau pelanggan ideal untuk bisnismu, dan benar-benar mengejar orang itu. Nanti
Nanti kita bahas YouTube dan pemasaran lainnya. Tapi pahami konsep ini. Banyak penonton tak selalu lebih baik daripada sedikit penonton. Bahkan, penonton yang lebih sedikit seringkali justru bisa mengalahkan video dengan banyak penonton dalam hal monetisasi, mendatangkan prospek, klien, atau penjualan untuk bisnismu. Sekarang, mari kita bahas tentang ICP-mu. Ini adalah profil klien idealmu. Intinya, kalian perlu mencari tahu siapa ICP kalian. Coba cek pelanggan terbaik dan terburuk di bisnis kalian dari segi pendapatan, retensi, atau feedback. Lalu, tentukan kriteria wajibnya dan kenali juga red flag dari pelanggan yang sangat buruk. Kalau kalian pakai pendekatan berbasis data dan menilai klien dari skala 1 sampai 10, kalian bakal punya gambaran jelas siapa target spesifiknya. Hal ini bakal sangat ngaruh ke marketing nanti dan narik views yang tepat. Ini ngebantu kita nentuin target pasti buat keseluruhan campaign marketing. Cara ini bakal hemat banyak budget, bikin campaign jauh lebih efisien, dan ngasih ROAS yang jauh lebih baik buat iklan kalian. Saat bertemu pebisnis, aku minta mereka merumuskan satu kalimat untuk mengidentifikasi ICP-nya. Jadi, aku akan menuliskannya di sini. Untuk siapapun yang sedang menghadapi masalah, kami memberikan hasil terukur dengan metrik nilai tertentu. Berbeda dari alternatif lainnya, karena adanya proposisi nilai unik, pembeda bisnismu dari pesaing. Jika kamu menuliskan kalimat ini dan mengisi bagian-bagian tadi dengan hal relevan bagi bisnismu, ini sangat membantu identifikasi ICP-mu. Aku benar-benar berharap sudah melakukan ini lebih awal di banyak bisnis saya. Ini akan mencegah banyak ambiguitas. Ini memudahkan marketing. Percayalah, ini hal wajib. Mari bahas konsep pemasaran sehari-hari, atau sering disebut pemasaran gerilya atau hustle. Intinya, ini strategi kreatif berbiaya rendah dengan ROI besar. Banyak pengusaha jago dalam marketing harian. Contohnya seperti pasang stiker bisnis di mobil sendiri. Sambil menyetir, kamu bisa sekalian promosi. Ada juga yang namanya power wash themselves. Yang pernah aku dengar, banyak orang yang keluar membawa stensil logo atau nama perusahaan mereka. Mereka bakal pakai power wash, lalu menyemprotkannya ke trotoar. Jadi, kalau kalian keliling kota dan melakukan ini di banyak lokasi berbeda, itu pada dasarnya marketing gratis kan? Dan ini nggak merusak apapun. Kalian intinya cuma bersihkan area tertentu di tanah, biar orang bisa lihat sesuatu di sana. Bagi aku, itu adalah cara marketing yang cerdas dan jenius. Biayanya murah, tapi dampaknya bisa luas. Kamu juga bisa memarkir mobil di luar sebuah acara. Jadi jelas, kalau mau promosi di sebuah acara, beli meja atau booth itu harganya sangat mahal. Aku pernah dengar ada perusahaan yang nyewa mobil dengan layar besar dan memarkirnya di luar acara konferensi. Secara etika, aku nggak tahu apa ini cara terbaik. Tapi ini jelas nggak ilegal. Aku paham sisi kreativitasnya, dan cara ini bisa sangat efektif. Biar lebih jelas, aku bakal kasih kalian beberapa contoh nyatanya di lapangan. Dan semoga ini bisa menginspirasi kalian. Contohnya, waktu aku punya bisnis fotografi wisuda, kami dapat banyak klien itu sebenarnya lewat Facebook. Jadi, aku punya halaman Facebook Charlie Cheng Fotografi. Tiap sesi foto, aku unggah hampir semua hasilnya, kecuali yang benar-benar jelek. Lalu, aku akan tag orang-orang yang ada di sesi foto itu. Ini berhasil karena orang-orang akan melihat diri mereka dan teman-temannya ditandai di album Facebook tersebut. Lihatlah bagaimana ini memicu viralitas. Jika kamu tag satu orang dengan 1000 teman, sekitar 300 temannya akan melihat foto itu dan Charlie Cheng Fotografi. Mereka bakal mikir, wah, aku butuh foto wisuda nih. Sekarang aku tahu orang ini bisa. Hasilnya bagus. Aku mau tanya deh, ini gratis. Emang butuh waktu, tapi waktu yang kupakai itu sepadan. Contoh lainnya, Mailchimp. Jika pakai akun Mailchimp gratis, tiap kirim email, di bawahnya ada tulisan dikirim dengan Mailchimp. Meski gratis, menurutku ini cara kreatif buat promosiin perusahaannya. Kalian harus tahu, seringkali kreativitas itu ngalahin modal duit, apalagi buat tipe hustle marketing harian gini. Contoh lainnya, sempat ada kejadian mobil kebakar, dan di dalamnya ada gelas Stanley yang masih utuh, jadi viral banget. Terus, CEO brandnya ngasih balasan responsif, bilang, kami bakal ganti mobilmu. Intinya, mereka mengubah viralitas organik itu jadi segudang PR nasional. Biayanya cuma sebuah mobil, yang sebenarnya sangat terjangkau untuk exposure sebesar itu. Intinya, bergerak cepat saat ada momen organik, balas dengan aksi tak terduga yang memperkuat produk atau layanan kalian, dan itu bisa meledak serta memberikan ROI terbaik. Contoh lainnya, Ryanair. Mereka berinvestasi di tim media sosial
sosial. Mereka sering unggah meme, suka merendah, dan sering ngejab di Instagram, TikTok, serta platform lain. Hal ini berhasil membuat mereka viral dan mendapat liputan media. Cukup pilih gaya bicara khas, rutin memberikan reaksi di media sosial, dan ini akan meningkatkan engagement kalian secara signifikan. Saat punya perusahaan broker properti, saya sempat menempelkan logo di samping mobil. Mobilnya BMW i8 Roadster, jadi sangat mencolok dan menarik banyak perhatian. Aku sengaja parkir di jalan besar dengan logo menghadap lalu lintas, agar pasti dilihat banyak orang. Ya, itu cuma contoh hasil marketing yang menurutku harus dilakuin semua orang. Makin sering dilakuin, makin banyak peluang yang didapat. Ini juga ngajarin kalian jadi pengusaha yang lebih baik, karena nunjukin kalau kadang uang bukan segalanya dalam marketing. Sedikit kreativitas, usaha, dan memanfaatkan peluang promosi bisa berdampak besar bagi pertumbuhan perusahaanmu. Ada banyak cara marketing beranggaran besar, tapi tidak semua perlu dilakukan. Seperti di video ini, marketing adalah semesta luas yang tidak terbatas. Jika satu cara terhambat sumber daya, coba cara lain. Marketing ini bisa dilakukan siapa saja. Sekarang, mari bahas marketing yang membosankan. Ini hal-hal efektif meski tidak keren. Hal pertama yang ingin aku bahas adalah email. Email adalah elemen penting marketing, dan sekarang semakin krusial dalam strategi bisnis saya. Intinya, makin sering kirim email, makin banyak cuan yang aku dapat. Itu adalah aturan umumnya. Ini adalah aturan yang sudah terbukti selama puluhan tahun. Dan saya tahu email itu memang nggak keren, tapi tetap saja efektif. Ini sangat efektif dan wajib dicoba. Ada tutorial lengkap di channel saya tentang email marketing. Sesi ini hanya ringkasan singkat, namun padat. Email terbukti ampuh menarik klien baru. Salah satu sahabat aku punya agensi email, dan kadang saya lihat beberapa angkanya. Penjualan dari satu email saja sungguh luar biasa. Kamu tahu, melihat angka-angkanya langsung benar-benar menyadarkan saya. Makanya, target utama saya tahun ini adalah memperbanyak kirim email. Contohnya, lihat strategi email perusahaan lain, seperti email loyalitas Beauty Insider Sephora yang sangat efektif. Intinya, kamu dapat keuntungan, penawaran yang disesuaikan, dan pengingat poin. Dan ini mendorong banyak cross-selling serta upsell. Duolingo sangat jago dalam hal ini, melalui email reaktivasi dan streak. Email ini bisa dibagikan ke media sosial, karena streak adalah prestasi, sehingga mereka mendapat banyak reaktivasi dari mantan pelanggan. Spotify juga melakukan hal serupa lewat email Wrapped akhir tahun. Ini bukan sekedar email marketing biasa, tapi cara cerdas email mendorong pertumbuhan mereka. Email rekap yang dipersonalisasi untukmu di akhir tahun ini melibatkan ratusan juta orang hanya dengan satu email ini. Email ini dibagikan di media sosial. Aku yakin kalian sering melihatnya. Dan hasilnya adalah banyak retensi serta penjualan baru. Email efektif untuk bisnis segala ukuran. Selain perusahaan besar, bisnis kecil pun harus menerapkannya. Dan memang banyak yang sudah melakukannya. Aku mau bahas Omnisend yang aku pakai untuk penawaranku, seperti Smart Affiliate. Ini platform email luar biasa di bisnisku. Keunggulannya, Omnisend tak hanya ada email, tapi juga SMS, serta beragam template dan otomatisasi. Kalau kalian cari platform pengirim email, aku sangat merekomendasikan Omnisend. Keunggulan utamanya adalah semua template dan otomatisasi tersedia di Omnisend. Rahasia emailnya adalah dengan mengatur otomatisasi. Inilah keunggulan utama Omnisend. Mereka menyebut otomatisasi cuma 2% dari email, tapi menyumbang 37% penjualan. Di akun demo ini, Anda cukup masuk ke menu otomatisasi, lalu pilih buat workflow untuk memulai. Ini sangat penting dipahami, karena bisa mengoptimalkan penjualan dan menjangkau orang yang belum tentu membeli produk kamu. Salah satu yang terpenting adalah otomatisasi untuk keranjang belanja yang ditinggalkan. Jika diklik, pelanggan akan otomatis masuk ke workflow ini saat mereka memasukkan barang ke keranjang, namun kemudian keluar begitu saja. Mereka belum selesai belanja. Ini sering terjadi, dan banyak yang mengira mereka tidak mau beli. Padahal, banyak yang sebenarnya berminat, tapi terkendala sesuatu. Mereka tetap calon pelanggan potensial. Kita bisa buat otomatisasi ini. Semuanya sudah siap digunakan. Bisa edit email yang akan dikirim ke pelanggan, kamu bisa ganti logo, dan ubah teksnya di sini. Sistem menunggu 11 jam, kirim email lagi, tunggu 12 jam, lalu kirim email lain dengan diskon. Kita bisa sesuaikan ini sepenuhnya. Kita bisa menambahkan node berbeda ke alur kerja ini. Namun, ini dibuat profesional, sehingga aku cukup sedikit menyesuaikannya. Ada alasan kenapa mereka atur angkanya begini. Ada juga otomatisasi ulasan produk, dan itu sangat penting banget. Email seri sambutan, email restock, cross-sell, dan email ulang tahun. Itulah yang aku suka dari Omnisend. Aku sering pakai fiturnya. Untuk kampanye email, aku suka, karena kamu bisa buat banyak kampanye pakai template yang tersedia. Misalkan aku ingin buat email, klik tombol ini, isi semua datanya, lalu dipilih template email, ada banyak pilihan template email. Jadi, misalnya kamu punya promo Black Friday, kita bisa lihat template ini di sini. Cek perhatiin jauhnya. Ini
ini keren sekali. Klik pilih template, lalu sesuaikan semua bagian ini. Editor modular ini sangat mudah dipakai. Pilih siapa yang akan menerima emailnya, tinjau kampanyenya, lalu kirimkan. Ada link Omnisend di bawah. Mereka mensponsori video ini karena email adalah bagian besar dari marketing. Memang ini bukan hal yang paling menarik, tapi saya ingin kalian semua sukses di bisnis apapun, dan email marketing itu sangatlah penting. Cek link di bawah ini. Saran saya, coba paket standar. Kamu dapat 6.000 email per bulan. Ada paket gratis, tapi untuk fitur lengkap, saran saya pilih paket standar. Gunakan kode Charlie Chang 30 saat checkout untuk diskon 30% 3 bulan pertama. Ini keputusan mudah. 150.000 brand e-commerce menggunakan Omnisend untuk email mereka. Kalian wajib coba. Memiliki website itu sangat penting. Apapun bisnismu, website merupakan sarana tepat untuk menampilkan layanan dan memberi kesan pertama positif. Jadi, buat aku suka pakai Hostinger untuk hosting semua websiteku. Hanya $3-4 per bulan. Bisa bikin banyak website di satu paket. Itu yang aku rekomendasikan. Cukup pakai AI Website Builder buat website awal, lalu kustomisasi dari situ. Satu pesan buat diriku yang dulu. Stop mikirin detail kecil websitemu. Nggak ada yang peduli selain kamu. Websitemu tak perlu sempurna, tak perlu buang puluhan jam untuk itu. Cukup beberapa jam saja. Jangan terpaku di situ, karena kamu harus fokus ke aspek marketing lain yang lebih utama. Pastikan tampilannya rapi dan layak. Bisa juga buat website di Go High Level. Aku pun pakai ini untuk kelola bisnis aku. Cukup sekian soal website. Ada beberapa hal lain yang perlu dibahas. Sekarang, kita bahas omnipresence di media sosial. Penting banget guys, biar marketing kalian bener di 2025 ke atas, wajib ada di semua sosmed. Bikin heran, masih banyak perusahaan yang nggak ngelakuin ini dengan bener. Perusahaan jutaan atau miliaran dolar pun ada yang salah main sosmed. Rasanya aku pengen masuk buat ngerombak semuanya. Aturan utamanya, kalian harus ada di semua platform. Jadi, TikTok, Instagram, YouTube, bikin shorts, ada di Pinterest, mungkin juga LinkedIn, tergantung jenis perusahaannya. Tapi setiap bisnis wajib ada di platform utama itu. Media sosial adalah dunia yang berbeda dan butuh waktu lama untuk menguasainya. Contohnya, ada perusahaan yang sukses menerapkannya, seperti Santa Cruz Paleo. Mereka banyak bikin konten pendek yang viral, dan saya tahu penjualan mereka benar-benar melejit. Sama juga dengan Duolingo kan, media sosial mereka benar-benar keren banget. Ini ngasih citra bagus ke brand, dan bikin mereka jauh lebih populer bagi konsumen. Griff's Cafe itu contoh kafe kecil di AS yang kepikiran. Mereka sering bikin sketsa komedi pendek yang lucu. Sekarang, banyak restoran yang juga melakukan hal serupa. Ini contoh perusahaan yang biasanya nggak kelihatan di media sosial, tapi sekarang sukses besar di sana. Nah, kata kunci soal media sosial itu ini, repost. Banyak yang belum lakukan ini. Tapi banyak orang menghabiskan waktu lama buat satu konten, terus cuma diunggah ke Instagram, tapi nggak diunggah ke TikTok, nggak diunggah juga ke YouTube Shorts, nggak upload ke LinkedIn. Faktanya, kamu bisa dengan mudah repost kontenmu. Ini jauh lebih efisien, karena kamu sudah pakai banyak waktu dan daya untuk bikin satu konten. Kenapa nggak coba dapatkan sebanyak mungkin perhatian untuk satu konten itu? Kamu cukup repost saja, sewa admin, atau kerjakan sendiri. Hanya butuh sekitar 10 menit sehari. Ini aktivitas ber-ROI sangat tinggi bagi bisnismu. Berikutnya, soal konten berdurasi panjang. Penting sekali menekankan nilai konten panjang ini. Menurutku, salah satu kekuatan terbesarku dalam marketing adalah konten berdurasi panjang. Aku banyak bikin video edukasi yang memberikan nilai tambah ke orang-orang. Dan itu jadi aspek marketing terkuatku selama beberapa tahun terakhir. Hampir setiap bisnis jasa seharusnya membuat konten berdurasi panjang. Jadi, bisnis jasa wajib mengajarkan hal relevan untuk klien idealmu, memberi nilai gratis, dan membangun kepercayaan. Ini intinya yang kami lakuin di channel Pair yang kutunjukin tadi. Tapi, kami ini bisnis jasa pencari talent luar negeri. Dan kupikir, cara terbaik nemuin orang yang mau rekrut adalah bikin konten yang mereka cari. Bangun trust, lalu mereka bakal pakai jasa kami karena percaya. Kalau kalian punya bisnis e-commerce, cara ini bakal jalan, tapi nggak akan seefektif itu. Jadi, intinya, buat kalian yang punya bisnis jasa, tolong coba bikin konten panjang di YouTube. Ini memang proyek yang cukup besar. Bikin konten YouTube butuh tim besar. Itulah sebabnya banyak orang tidak melakukannya, karena ada hambatan. Ada tantangan besar untuk bikin konten panjang yang bagus. Tapi, aku janji, kalau kamu memberi nilai untuk klien ideal di ICP-mu, itu akan mendatangkan banyak lead organik. Lead organik adalah yang terbaik di dunia. Bisa dibilang hasilnya 5-10 kali lebih bagus dari leads iklan berbayar. Aku punya jasa kelola channel YouTube, di mana kami bangun seluruh channel kalian sampai beres. Kami bahkan bisa bantu syuting. Kami yang edit, AB test thumbnail, deskripsi, judul, semuanya. Link ku taruh di bawah kalau kalian tertarik. Selanjutnya, bahas marketing personal brand. Ini kunci kesuksesanku, karena aku mulai dari membangun personal brand. Aku tahu, nggak semua penonton mau bikin personal brand. Beberapa dari kita
Kita lebih suka anonim. Membangun personal brand itu butuh banyak keterbukaan. Mungkin ada hal yang perlu dibagikan, meski jarang diungkap orang lain. Tapi itu penting untuk membangun personal brand yang autentik dan terpercaya. Lihat saja orang sukses seperti Alex Hormozi. Dia bisa menjual apapun karena personal brand dan kepercayaan yang dibangunnya. Konten gratisnya memberi banyak nilai, sehingga saat dia meluncurkan bisnis, orang pasti membelinya. Jika kamu pemilik bisnis, sebaiknya kamu miliki personal brand, karena itu sangat membantu bisnismu. Cobalah membangun secara terbuka dengan membagikan suka duka membangun bisnismu online. Ini sangat efektif. Kamu punya personal brand di YouTube. Ada juga Instagram. Tapi kalau membangun personal brand, kamu harus ada di mana-mana. Soal membangun audiens, intinya pertukaran nilai. Kamu harus memberikan nilai kepada audiensmu, terutama untuk mendapatkan audiens yang tepat. Seperti kataku sebelumnya, nilai perhatian orang itu beda-beda. Kalau personal brandmu isinya prank, mereka nggak bakal beli layanan yang kamu luncurkan. Tapi kalau personal brand kamu ngomongin misalnya email atau marketing, orang-orang yang follow kamu jauh lebih mungkin untuk beli produkmu. Bagi kita, tujuan utama personal brand adalah pemasaran bisnis. Selain itu, hal yang wajib dilakukan dalam personal branding adalah bercerita. Video bercerita jauh lebih bagus daripada yang tanpa cerita. Orang-orang tertarik dan bisa merasa terhubung dengan sebuah cerita. Dan kalau mau bangun trust, cerita dan value itu mungkin cara terbaik. Seperti kataku tadi, nggak semua orang mau punya personal brand. Kalau ini nggak pas buat kalian, nggak masalah. Tapi konsep dasar personal branding bakal bantu semua marketing kalian. Kalau emang mau bikin personal brand, itu lebih bagus, karena jelas bakal bantu ngembangin bisnis kalian. Selanjutnya, aku mau bahas tentang UGC, User Generated Content. Dan ini bener-bener lagi booming banget. Ini udah lumayan ngetren beberapa tahun terakhir. Intinya, kalian bayar orang yang nggak harus influencer buat bikin konten untuk bisnis kalian. Bentuknya bisa video orang ngebahas produk kalian, lalu videonya bisa dipakai buat ngiklan atau dipost di akun sosmed kalian sendiri. Mayoritas nilai ini bukan berasal dari audiens kreatornya. Nilainya ada pada konten kreatif untuk pemasaran bisnismu. Sangat direkomendasikan bagi pemilik perusahaan. Contoh yang cocok seperti e-commerce, produk, terutama produk yang bisa viral. Aku tahu seseorang yang ngebuat tim besar pembuat konten UGC. Mereka akan pakai sistem retainer. Misalnya, bikin 30 video sebulan, dibayar $1.500 per bulan. Video itu lalu di A/B test di iklan berbayar dan media mereka. Dan hasilnya sangat memuaskan. Cabang lain dari UGC adalah TikTok Shop. Jadi, kalau kamu punya produk yang menurutmu bisa laku banget di media sosial, misalnya Labubu kan, ini benar-benar berdampak besar. Sangat mudah dikenali. Kamu sebenarnya bisa membuat kampanye TikTok Shop di mana kamu membayar influencer untuk membuat konten secara gratis. Jika penonton mengklik link produk di video mereka, tawarkanlah komisi afiliasi. Misal, komisinya 20%. Jika terjual barang seharga $50, berikan komisi $10. Live streaming itu besar banget di negara kayak China. Biasanya, kalau ada tren yang viral di satu negara, tren itu bakal nyebar ke negara lain. Dan aku yakin banget, live streaming bakal jadi tren besar juga di sini. Bayar live streamer buat mamerin produk kalian, ngasih demo, atau apalah itu. Ini bisa jadi cara luar biasa buat nambah penjualan. Intinya, kalian harus selalu update soal semua tren marketing baru. Karena pasti selalu ada hal baru yang muncul. Kita membahas hal ini di video ini. Tapi, jika kamu menontonnya nanti, mungkin ada hal baru lainnya yang belum sempat aku bahas. Jadi, sebagai CEO atau orang marketing, kamu harus berusaha mencari tahu apa yang berhasil di dunia marketing dan menerapkannya di bisnismu. Mari bahas media berbayar. Saat bisnis tumbuh, pemasaran organik ada batasnya. Ini terjadi di Pair, perusahaan rekrutmen saya. Kami sudah dapat prospek stabil, tapi untuk berkembang, kami harus mulai beriklan. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin berkembang melewati titik tertentu, media berbayar akan jadi kebutuhan. Bisnis bisa dibangun hingga pendapatan 7 digit menengah secara organik. Tapi untuk mencapai 8 atau 9 digit setahun, pasti butuh iklan berbayar. Khusus Pair, kami menunggu 2,5 tahun sebelum akhirnya mulai menjalankan iklan berbayar. Ini berbeda di tiap perusahaan. Beberapa perusahaan langsung beriklan sejak awal. Ada juga yang organik, tergantung pada pengusaha dan industrinya. Untuk media berbayar, jangka panjangnya, penawaran lebih penting dari kreatif. Dengan penawaran, jasa, atau produk yang jelek, iya, kalian bisa dapat sales di awal. Tapi pelanggan nggak bakal balik. Citra perusahaan bakal hancur saat orang mulai ngasih review. Jadi, pastiin penawaran kalian udah solid sebelum mulai pasang iklan berbayar. Ibaratnya, kamu menyorotkan kaca pembesar ke produkmu, dan jika ada yang salah atau jelek, semua orang akan melihatnya. Setelah siap, kamu bisa fokus ke materi kreatif, sebab itu krusial bagi kampanye kamu. Mari bahas lebih dalam jenis materi kreatif yang efektif. Intinya, makin simpel makin bagus. Cukup satu masalah, satu janji, dan satu tombol
tombol jelas. Kalau rumit atau terlalu banyak hal, orang bakal bingung. Mereka tidak akan konversi. Dan yang belakangan ini sangat efektif adalah video handheld lewat ponsel, model selfie. Sebagai CEO, hal terbaik buat iklan kalian adalah bikin video semacam ini. Kalau aku ambil HP sekarang, rekam diri sendiri ngebahas perusahaan, statusku sebagai CEO, bla bla bla, sampai call to action, hasil performanya bakal mantep banget. Video selfie CEO terbukti laku keras. Stacks juga sama. Iklan stuck seperti foto atau sejenisnya. Dan yang aku lihat, justru yang kelihatan nggak banyak modalnya, malah cenderung performanya lebih baik. Jadi benar-benar yang kelihatan organik, nggak terlalu diproduksi berlebihan. Ini bisa aja kayak screenshot percakapan chat misalnya. Cukup buat percakapan iMessage, screenshot, lalu jadikan materi iklan. Bisa juga yang simple, seperti foto orang, teks singkat, dan tombol CTA. Bahkan desain ala Microsoft Paint pun performanya justru seringkali sangat bagus. Dan yang aku sarankan adalah, coba buka Meta Ads Library buat cek iklan yang dijalankan perusahaan lain. Pilih perusahaan favorit dan kompetitor, pantau iklan aktif mereka, jadikan inspirasi, lalu tiru gaya iklannya. Jika sudah menjalankan satu iklan berbulan-bulan, mungkin iklan itu berperforma bagus. Mereka pasti melakukan A/B testing ke banyak iklan berbeda, mempertahankan yang hasilnya bagus, dan membuang yang nggak efektif. Ini cara cerdas, pantau pesaing, dan temukan strategi yang benar-benar efektif. A/B testing itu penting banget untuk media berbayar. Banyak perusahaan ini melakukan A/B testing. Intinya, kamu bisa punya 50 hingga 100 iklan berbeda yang jalan barengan. Kamu bisa lihat data apa yang diklik, mana yang lebih oke, dan buang yang nggak jalan. Kadang ini cuma ganti font, warna teks, atau atur ulang tata letak. Perubahannya nggak harus besar-besaran kok. Bahkan, perubahan kecil banget pun bisa punya dampak luar biasa besar pada call to action, konversi, penjualan, atau apapun itu. Kerennya, semua datanya siap pakai. Jadi selama tahu cara baca data, kamu bisa memutuskan dengan tepat kreatif mana yang dipakai atau dibuang. Bagi banyak bisnis, jangan arahkan traffic langsung ke homepage. Sebaiknya, arahkan traffic ke landing page khusus. Jadi, buat yang punya bisnis jasa, jangan cuma arahkan ke homepage utama. Itu sangat mudah bikin mereka terdistraksi. Mereka bisa saja klik hal lain, keluar halaman, atau terdistraksi. Arahkan mereka ke landing page khusus iklan itu. Pastikan landing page-nya tidak punya banyak link ke halaman lain di websitemu. Halaman itu harus benar-benar fokus untuk konversi. Misalnya untuk booking call atau beli produk, apapun itu. Itulah cara langsung meningkatkan ROAS dan membuat kampanye iklan Anda lebih efektif. Sekarang, aku ingin membahas konsep titik sentuh ini. Banyak orang tidak akan membeli sesuatu setelah sekali lihat. Faktanya, seringkali butuh banyak titik kontak. Menurutku, angka ajaibnya itu 7. Alasannya, karena kalian perlu jadi lebih familiar, dapat trust, dan terus jadi top of mind. Aku rasa banyak orang harus fokus ke hal ini. Karena guys, ada banyak banget perusahaan di luar sana. Ada begitu banyak bisnis yang bersaing demi dapetin perhatian. Orang mudah melupakan hal yang cuma dilihat sekali atau 2 kali. Pemenangnya adalah yang punya titik kontak terbanyak untuk konversi. Contohnya, agen properti. Dulu aku agen properti, dan salah satu strategi marketing terpenting mereka itu email rutin. Email yang dikirim, misal seminggu sekali, soal update pasar, daftar properti, atau apapun itu. Alasannya adalah karena kamu perlu tetap diingat. Saat ingin menjual rumah, biasanya orang cuma terpikir kenalan yang bisa bantu jual. Makanya, orang perlu diingatkan siapa yang ahli di bidang ini. Banyak agen properti rutin beremail selama 10 tahun hingga akhirnya penerima email itu menghubungi untuk menjual rumahnya. Hal ini sering terjadi. Meski tak berlaku di semua bisnis dan kebanyakan penonton video ini bukan agen properti, konsep ini penting karena banyak orang berpikir, aku coba beberapa kali dan jika mereka tidak membeli, aku menyerah. Jangan jalankan bisnis kamu seperti itu. Kamu butuh banyak titik kontak dalam pemasaran. Pikirkanlah itu. Kamu wajib memasarkan produk yang bagus. Jika kamu punya produk atau layanan yang bagus, kamu harus memperbanyak titik kontak agar orang-orang mau membeli dan bisa merasakan manfaat dari produk tersebut. Video ini sudah cukup panjang dan masih banyak yang bisa dibahas. Tapi aku ingin tetap ringkas agar kalian tidak kewalahan. Aku rasa itu sudah cukup banyak hal yang bisa kalian serap. Banyak hal yang benar-benar bisa langsung kalian lakukan. Semoga videonya bermanfaat. Marketing adalah dunia yang luas. Ada miliaran planet di dalamnya. Susah banget buat satu orang ngerjain dan pelajarin semuanya. Tapi penting banget buat kalian tahu semua kemungkinannya. Apa aja yang terjadi di dunia marketing, apa yang efektif, dan sejenisnya. Jadi, kalian bisa coba lakuin sendiri, atau nantinya rekrut orang buat ngerjain ini. Intinya, ada potensi input tanpa batas kalau ngomongin soal marketing. Marketing adalah keterampilan seumur hidup. Hal ini harus terus kamu kuasai seumur hidup, atau selama kamu berbisnis. Jadi, video ini adalah gambaran bagus dari semua yang kupelajari selama 12 tahun berbisnis. Tapi, kalian harus tetap up to date. Kalian harus terus teredukasi soal ini
dan pantau apa yang baru. Keren! Semoga kalian dapat manfaat dari video ini. Terapkan poin-poin bahasan kita tadi. Tonton ulang videonya jika perlu mencatat. Cek sumber daya di bawah untuk bantuan. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, silahkan like dan subscribe untuk konten serupa. Channel ini bertujuan membantu kamu sukses finansial lewat konten-konten aku. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Peace!